Selamat datang kembali di kuliah dasar komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai algoritma, dan pada video ini secara khusus kita akan membahas mengenai flowchart sebagai salah satu bentuk algoritma. Pada akhir kuliah ini, Anda diharapkan akan mampu membuat penyelesaian masalah pemrograman sederhana secara terstruktur dalam bentuk algoritma. Apakah yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma adalah sejumlah urutan instruksi yang didefinisikan dengan baik sehingga dapat diimplementasikan oleh komputer, biasanya untuk memecahkan masalah atau untuk melakukan komputasi. Algoritma dapat dibuat dengan dua cara, yaitu dengan flowchart atau dengan pseudocode. Di video ini, kita akan belajar membuat algoritma dengan menggunakan flowchart. Ada 5 simbol dasar flowchart. Yang pertama, simbol start atau N dilambangkan dengan gambar elips. Yang kedua adalah simbol proses yang dilambangkan dengan persegi panjang. Yang ketiga adalah simbol untuk input ataupun output, yaitu dengan bentuk jajar genjang. Yang keempat adalah simbol wajik atau diamond untuk pengambilan keputusan. Dan yang kelima adalah simbol lingkaran sebagai penghubung. Selain 5 simbol ini, Anda juga dapat menemukan simbol-simbol lainnya. Tetapi 5 simbol ini saja sudah cukup sebenarnya untuk membuat sebuah flowchart. Ada 3 bentuk umum dari flowchart yang dapat kita ikuti. Yang pertama adalah untuk permasalahan unconditional statements, kita dapat menggambarkannya menjadi urutan proses seperti ini. Yang pertama misalnya proses A, kemudian diikuti dengan proses B, kemudian diikuti dengan proses C. Di sini kita lihat tidak ada percabangan dari masing-masing proses, karena tidak ada kondisi yang harus diperiksa. Bentuk flowchart yang kedua adalah untuk masalah conditional statements. Jadi misalnya kita punya kondisi yang ingin kita periksa, jika kondisinya terpenuhi, maka akan melaksanakan proses A. Tetapi jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan melaksanakan proses B. Bentuk yang ketiga adalah untuk permasalahan pengulangan atau looping. Jadi misalnya di sini kita punya kondisi yang kita cek, kemudian misalnya jika salah akan melakukan proses A, kemudian jika benar akan melakukan proses B, namun setelah proses B ini selesai dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan kembali lagi ke sebelum pengecekan kondisi. Dengan demikian, selama kondisi yang dicek ini benar, maka akan dilakukan looping atau perulangan terhadap proses B. Ketika membuat algoritma, Anda dapat memulainya dengan cara membuat bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dimahami manusia, yaitu dengan bentuk unconditional statement flowchart. Selanjutnya, lakukan pendeskripsian setiap proses sampai menjadi detail dan dapat diimplementasikan oleh komputer. Mari kita coba membuat flowchart untuk membandingkan dua buah nilai yang diinput oleh user. Kemudian, program akan menampilkan output apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama. Nah, mari kita mulai dari yang sederhana lebih dulu ya. Pertama-tama, kita buat simbol start sebagai penanda mulainya algoritma. Kemudian, proses yang pertama adalah proses meminta dua nilai pada user. Selanjutnya, kita perlu membandingkan kedua nilai tersebut, dan terakhir, tampilkan hasilnya apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Di akhir flowchart, kita perlu memasukkan kata N atau simbol N. Selanjutnya, flowchart sederhana ini kita detailkan kembali. Dengan cara kita detailkan setiap box proses sampai mudah diimplementasikan ke bahasa pemrograman.
Yang pertama, meminta dua buah nilai pada user. Di sini kita ganti dengan simbol jajar genjang. Di dalam jajar genjang ini, yang kita minta adalah input berupa variabel nilai 1 dan variabel nilai 2. Kemudian, di proses selanjutnya untuk membandingkan kedua buah nilai tersebut. Di dalam bahasa C nantinya, kita tahu bahwa implementasinya adalah menggunakan if statement. Yang bisa dilakukan adalah apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Jika ya, maka lanjut ke bawah. Jika tidak, dilanjutkan dengan apakah nilai 1 lebih kecil dari nilai 2? Jika tidak, apakah nilai 1 sama dengan nilai 2? Nah, ini adalah detail proses dari proses pembandingan kedua nilai tersebut. Kemudian, di langkah yang terakhir untuk menampilkan hasilnya, di sini kita bagi 3 juga sesuai dari hasil step sebelumnya, yaitu apakah ingin menampilkannya nilai lebih besar, nilai lebih kecil, atau sama dengan. Jangan lupa diakhiri dengan N. Flowchart yang sudah kita buat tadi sebenarnya masih kurang sempurna. Mari kita sempurnakan dengan cara mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di flowchart yang tadi kita sudah buat, kita tahu bahwa hanya ada dua variabel, yaitu nilai 1 dan nilai 2. Nah, apakah kita ingin mendeklarasikannya sebagai angka yang bertipe integer atau bertipe float atau double integer, maka kita perlu mendeklarasikannya di awal. Sehingga kita perlu memasukkan box proses semacam ini. Misalnya, kita ingin mendeklarasikan nilai 1 dan nilai 2 ini bertipe integer, maka nanti kita taruh di sini. Oke, jadi hasilnya menjadi seperti ini. Pendeklarasian variabel merupakan sebuah good programming practice yang harus Anda terapkan. Meskipun pendeklarasian variabel ini tidak harus selalu berada di awal program, namun hal ini akan memudahkan programmer untuk melihat variabel-variabel apa saja yang digunakan di program ini dan juga tipe datanya itu apa. Salah satu tujuan dalam membuat algoritma adalah untuk memudahkan programmer dalam menuliskan program. Nah, flowchart yang tadi sudah kita buat, mari coba kita terjemahkan ke dalam program bahasa C. Di sini pada awalnya, di blok proses yang pertama, kita deklarasikan variabel nilai 1 dan nilai 2 sebagai integer. Maka ini adalah terjemahannya dalam kode C. Kemudian kita meminta nilai 1 dan nilai 2. Ini terjemahannya dalam kode C. Sebenarnya kita bisa saja hanya menuliskan scanf nilai 1, scanf nilai 2. Tapi tentu saja untuk memudahkan user untuk mengerti programnya ini meminta apa, sehingga kita tambahkan juga printf masukkan nilai ke-1, kemudian printf masukkan nilai kedua. Di tahap selanjutnya adalah pengecekan apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan statement if nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Kemudian jika ya artinya kita masukkan di dalam blok if ini adalah printf nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Nah, seperti ini. Jika no, artinya jika ini tidak terpenuhi, maka harus melakukan pengecekan yang kedua, nilai 1 lebih kecil dari 2. Nah, ini, jika ya, maka kita lakukan print nilai 1 lebih kecil dari nilai 2. Seperti ini. Lalu, tadi jika ini tidak benar, maka kita lakukan pengecekan yang ketiga, apakah nilai 1 sama dengan nilai 2? Nah, yang ini ya. Baru kita print nilai 1 sama dengan nilai 2. Seperti ini. Jadi program ini sudah lengkap, tinggal kita tambahkan include di awal, kemudian kita deklarasikan main function, int main void. Jangan lupa dikasih kurung kurawal. Oke, jadi program kita sudah selesai. Nah, itu tadi cara membuat flowchart.
Sebenarnya membuat flowchart bisa diterapkan tidak hanya untuk permasalahan pemrograman, tetapi secara keseluruhan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yang jelas, sehingga nantinya kita dapat mengimplementasikannya atau mewujudkannya ke dalam sebuah sistem secara terstruktur. Silahkan berlatih dengan soal yang sudah diberikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas mengenai pseudocode, yaitu bentuk lain dari algoritma. Sampai bertemu di video selanjutnya ya.